Aku disiplin loh, kamu yang nggak disiplin. Waktu itu dugem sampai malam, setiap hari aku nungguin kamu dugem sampai malam. Aku capek bukain pintunya. Menurut aku bukan tipe orang yang gampang untuk berantem gitu. Tapi bukan eh, intinya menggiring opini menjelekkan aku. Misalnya eh Pinggan ini keluar dari Ratu karena nggak disiplin, terus karena telat terus mau nyanyi nggak on time, terus nikah berapa kali, emang nikah berapa kali benar, tapi kan Pinggan sekarang udah berubah, maksudnya bukan itu, keluar dari Ratu kan karena disuruh gugurin kan sebenarnya, yang selama 20 tahun tuh aku tutupin, cuma karena aku dijelekin, maksudnya dibilangnya aku kan kasih opsi kamu keluar negeri dulu, nanti kamu lahiran di luar negeri baru kamu balik lagi, baru nanti kamu berkarir lagi supaya Ratu ini nggak malu gitu. Padahal nggak ada opsi itu, kalau itu pembohongan publik, artinya kalau ada opsi tersebut ya aku pilih opsi tersebut supaya mobil aku nggak ditarik dealer gitu. Mobil itu kan waktu itu kan mobil Atos kan, mobil Hyundai yang kayak kodok gitu. Ya kalau aku ada opsi itu, bodoh banget kalau aku nggak mau ambil opsi itu, nanti cicilan mobil aku kan jadi bisa kebayar. Tapi untungnya waktu dibuang sama Maya, waktu aku lagi hamil disuruh gugurin lagi. Kalau aku suruh gugurin anak pertama, nggak ada sampai hari ini. Dia malah bilang aku nggak disiplin, terus bilang aku kacau, bilang aku apa, padahal aku disiplin banget. Aku sampai TV udah jam 4 pagi udah nyampe Trans TV tadi pagi, semana-mana. Aku kan ini sebuah brand, jadi nggak boleh dijelek-jelekin gitu. Jadi tapi saya tetap sampai hari ini tetap bilang Maya positive thinking ya. Saya baru kebayang mungkin dia mikirnya itu aku anaknya, yang aku hamil itu anaknya Dani Ahmad, makanya dia bilang suruh gugurin, maksudnya mungkin mau ngetes kali ya. Ini gue nggak sudi nih punya anak, Pingkan nih anaknya Dani, mungkin jadi positive thinking aku, ya udahlah Maya nggak jadi jahat lah, Maya baik lah gitu, mungkin dipikirnya itu anaknya Dani gitu, jadi padahal bukan kan, jadi mungkin dia baik, tapi sampai hari ini aku masih positif kan sama Maya. Tapi ya itulah, niat baik aku ternyata dijahatin itu, dibilang nggak disiplin. Itu yang nggak mungkin dong, kalau misalnya aku di vlog terus aku dijahatin aku nggak disiplin terus aku berantem. Aku disiplin loh, kamu yang nggak disiplin. Waktu itu dugem sampai malam, setiap hari aku nungguin kamu dugem sampai malam. Aku capek bukain pintunya. Menurut aku bukan tipe orang yang gampang untuk berantem gitu, tapi bukan tipe orang juga yang bisa diinjak-injak gitu loh. Jadi aku bukan gak mau diinjak, tapi aku membenarkan masyarakat ini tidak boleh dibohongin gitu loh. Masyarakat ini harus menerima kenyataan-kenyataan gitu. Jadi jangan jangan bohongin masyarakat, karena mereka udah kesulitan ekonomi sekarang lagi kayak gini. Makanya aku sering ngomong aku orang kaya, ngalah-ngalahin Raffi Ahmad, karena menurut saya Raffi baik, semua baik, tapi lebih baik lagi ada orang kaya, lebih kaya lagi dari Raffi, yaitu Pinkan Mambo dan lainnya. Misalnya ya kita, Raffi keren, tapi marilah, maksud aku mengajak Raffi, mengajak semua yang kaya, ayo kita bantu Indonesia, orang-orang banyak yang susah di sana. Jadi bukan rumah dipejengin, mobil dipejengin, itu fine with that. Aku juga punya rumah, punya Ferrari juga, tapi maksud aku, ayo kadang-kadang kita harus jual Ferrari kita untuk kasih, kita bikin pabrik nih, artis-artis kita bikin pabrik yang membantu Indonesia nih supaya nggak ada kemiskinan. Makanya aku sering bilang aku orang kaya sengaja. Akhirnya ini dia yang mau aku bilangin. Sebenarnya aku mau kasih pemandangan ke masyarakat, kekayaan itu bukan seorang Raffi Ahmad naik Ferrari, atau seorang Rizky Bilar naik Ferrari, atau seorang Baim Wong naik mobil mewah. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak menjahati orang lain, dan ketika kita membantu orang lain untuk punya mobil seperti kita misalnya penaik Alphard, bagaimana kita membantu mereka untuk mereka bisa beli motor, bisa beli mobil. Ya memang mereka sedekah. Ini orang yang julid lagi bilang Raffi kan sedekah nggak bilang-bilang, ngapain harus bilang? Bener, emang Raffi baik, nggak bilang Raffi jahat. Baim Wong semuanya baik, tapi lebih baik lagi
Kalau kita semuanya dengan kekayaan kita, aku bosan dengan berita-berita tuh rumah mewah, mobil mewah, aku bosan. Enek aku dengernya. Aku pengennya tuh masyarakat tuh jangan disuguhin seperti itu. Aku pengennya tuh masyarakat dibantu loh. Dibantu dengan Ferrari kita. Makanya gue bilang gue lebih kaya dari Raffi Ahmad karena dari semuanya, karena gue itu selalu mikirin orang, gimana caranya nih pegawai gue hari ini punya BMW, gimana hari ini pegawai gue nih punya motor baru, gimana caranya nih wartawan, ayo malam-malam kita syuting bikin film, kita bagi-bagi motor nih buat wartawan, bagi-bagi mobil. Itu yang harus kita mari gitu loh, mari kita jangan cuma kasih pembohongan publik, bukan kebohongan ya, Ferrari itu bener, Raffi itu bener, semua bener, tapi masyarakat bukan butuh itu, tapi butuh mobilnya bertambah di rumahnya mereka gitu. Dan nggak usah itu, kadang-kadang toiletnya mereka juga kotor, rumahnya kotor. Saya nangis lihat bangsa Indonesia ini, pengennya tuh artis-artis semuanya kita itu bantu mereka gitu loh. Jangan cuma rumah besar. Saya juga bisa beli kayak gitu gampang, Raffi Ahmad atau yang lainnya yang kaya-kaya beli dipejeng-pejengin. Aku buang-buang Ferrari segala macam, nggak bener-bener. Tapi kalau dari perkataannya Bunda Maya ini yang paling bikin Kapikan sakit hatinya apa? Saya netizen bilang bosen apa iri, ngapain gue iri, orang gue juga kaya. Ini dia yang paling bikin sakit hati karena gini ya, Pinkan dan Maya ini kan sudah Bunda dan Pinkan Mambo, ya aku minta maaf kepada Maya Ahmad jika aku salah, tapi Maya salah duluan soalnya Maya bikin menggiring opini publik untuk menjelek-jelekan Pinkan, di mana Pinkan tidak tidak disiplin, yang ada juga Maya dugem mau manggung, setiap manggung pasti dugem. Ya masa dari dahulu saya bongkar begini-beginian sih? Saya bukan level itu, bukan di situ level saya. Saya udah biasa nyanyi di luar negeri, di mana-mana. Jadi tapi jangan saya juga dijelekin, jangan gitu loh. Karena saya nggak pernah saya jelekin orang tuh nggak pernah. Jadi marilah kita jangan jelek-jelekan. Kalaupun saya sampai hari ini Maya nggak jadi jahat deh, menurut saya baik karena dia pikir itu anaknya Dani kali, makanya dia suruh gugurin gitu. Jadi ya udahlah. Ya udah pokoknya intinya saya cuma mau membenarkan bahwa seorang Pinkan Mambo yang kalian puja itu adalah wanita baik-baik yang memang dulunya saya punya cowok ada berapa banyak, tapi yang lain-lain yang pakai kerudung atau yang pakai yang ngaku-ngaku di gereja juga kadang lebih parah daripada Pinkan Mambo, cuma nggak ke-expose. Jadi saya mau bilang justru saya bukan mau cerita ngajarin orang punya 5 cowok, bukan, justru saya mau ngajarin ini loh Pinkan Mambo yang rusak, yang dulu kalian puja itu Pinkan Mambo yang rusak. Jadi kalau kalian mau puja Pinkan Mambo yang sekarang, yang tidak ada kepalsuan, yang memang ya lu jelek ya gue bilang jelek, kalau lu bagus gue bilang bagus, tapi gue nggak ngajakin orang berantem, ngapain? Gue kan udah punya, nggak boleh kita ngajakin orang berantem, nggak boleh, kecuali kita diremehkan dan masyarakat jadi berpikir negatif tentang seorang Pinkan. Jadi kan kasihan masyarakat ini dibohongin gitu. Jadi nggak boleh dibohongin masyarakat itu. Tapi Bunda Maya sendiri menurut Kapinkan kenapa sih bisa berpikiran kalau anak dari Ahmad Dhani? Ya mungkin dia suruh gugurin kan, mungkin aja dia curiga. Mungkin Mas Dhani kan emang playboy atau apa. Ya mungkin dipikirnya Pinkan jenis cewek gampangan yang bisa dihamilin sama Mas Dhani mungkin gitu. Tapi aku kan nggak kayak gitu, bukan Mulan Jamila yang ngambil suaminya Mas Dhani. Ya bukan mau ngikut campur Mulan Jamila. Aku mah Mulan Jamila mau kawin Mas Dhani sok wae, itu mah kehidupannya dia. Nggak ada yang aku dukung, mau Mulan mau Maya, tapi ya maksudnya ya gitulah pokoknya, maksudnya nggak ada ngomong jeleknya Mulan, nggak ada gitu. Cuma aku nggak masih banyak cowok lain yang bisa aku ambil selain Dhani Ahmad gitu. Itu kan suaminya Maya, aku juga goblok-gobloknya aku tahu itu suaminya Maya, kayak nggak ada cowok lain aja gitu menurut aku. Tapi kemarin kan sempat podcast juga sama Bunda Maya itu kan, kenapa nggak ini sih ngobrol langsung gitu dia. Ya jadi gini, pertamanya itu aku
em, berpikir diam itu selalu baik gitu. Aku kan nggak pernah berantem sama orang lain orangnya. Maksudnya gini, aku pikir tuh dijahatin itu ya udahlah, diem aja gitu. Toh juga rezeki itu nggak kemana gitu. Makanya ya jadi tapi setelah netizen itu ada teman-teman baju aku bilang, Pink kalau dijelekin terus kamu berakting seakan-akan kamu itu memang tidak disiplin. Aku di situ acting untuk tidak berantem, untuk kayak mungkin itu hanya miskomunikasi, aku damai aja gitu, slow aja. Padahal dalam hati kesel loh orang dijelek-jelekin di muka umum, padahal yang nggak disiplin tuh dia yang dugem tiap malam, nggak pulangnya pagi, besok mau show. Aku dibilang nggak cek sound, yang cek sound masih pusing itu dia. Aku mah nggak pernah pusing cek sound. Sampai hari ini bandel aku mah bandel cowok, bukan nggak pernah nggak profesional. Yang nggak profesional tuh dia. Aku jaga pintu sampai capek, aku jaga pintu nggak pulang-pulang, sampai aku tidur di lobi, sering banget aku tidur di lobi karena Maya sama manajernya nggak pulang-pulang sampai pagi baru pulang. Nah jadi ya udah, masa kayak gitu-gitu aku mau sajikan sih. Aku juga tahu kok cowok-cowok artis, aku bisa sebutin si A, si B, si C yang udah pernah sama aku, yang dia udah nikah tapi dia masih ngubungin aku sampai hari ini, masih deket-deketin aku. Ya kali aku mau bilang di sini, emangnya aku Dennis yang ngomong-ngomong gini, udah pernah gini, peace Dennis. Ya maksudnya Dennis mah haknya dia, cuma maksudnya gue bukannya dari dulu gue nggak pansos, maksudnya nggak suka ngejelekin orang. Kalau gue jelekin diri gue sendiri, nggak pakai gue jelekin Raffi Ahmad. Ngapain gue jelekin Raffi Ahmad? Orang Raffi teman baik kok, dan dia baik kok, orangnya pekerja keras. Nggak ada gue jelek-jelekin Raffi, nggak ada. Tapi tadi setelah berpikiran diam itu Mas, tapi kenapa sekarang sih Kak mau mengutarakan semuanya unek-unek tadi? Karena kan aku dibilang nggak disiplin. Terus padahal kan yang nggak disiplin dia nggak dibilangnya aku nggak profesional. Padahal kan yang nggak profesional itu dia, dengan dia nyuruh aku gugurin kandungan. Itu kan nggak profesional menurut ajaran agama ya, menurut aku. Baru ada keberanian sekarang buat ngomong atau seperti apa? Iya, baru ada keberanian sekarang karena masyarakat terlalu jauh dibawa, menggiring opini terlalu jauh bahwa Pinkan itu jelek gitu. Sebenarnya yang jelek kan menurut saya itu dia sebenarnya. Tapi saya kan nggak seperti dia ngejelek-jelekin orangnya. Jadi saya emang nggak cari duit jenis begitu gitu loh. Jadi nggak pernah ada terpikir untuk naik lalu kita nginjek orang, tuh nggak pernah terpikir. Ya kalau saya jahat kayak gitu dari dulu saya udah bongkar. Apa sih yang saya tahu? Banyak. Saya aja dikeluarin aja semena-mena. Saya bisa bilang kok ke publik, tapi saya apa? Acting kayak orang bego aja. Acting kayak orang bego yang namanya dikeluarin ya. Maksudnya gue nggak ngemis rezeki gitu loh. Kalau lu keluarin juga, ya mendingan gue keluar daripada gue harus gugurin kandungan. Itu kan nggak baik secara agama gitu. Dan aku suruh kawin sama siapa aja. Akhirnya kan Mas Dhani jadi kawin sama Mulan. Karena omongannya sendiri, Mas Dhani juga nyuruh aku. Maksudnya mereka berdua lah nyuruh aku kawin sama siapa aja. Ya aku kan bukan kambing yang bisa dikawinin sama siapa aja. Aku juga punya perasaan. Jadi makanya yang jelek tuh menurut saya sebenarnya dia. Tapi kan dia jelekin aku duluan, jadi aku bilang ke publik yang jelek sebenarnya dia, yang nggak profesional tuh sebenarnya dia. Kan kayak saya datang baik, Ratu baik, keluar semua baik, nyanyi baik, sampai Once cek sound aja saya yang cek soundin. Saya sampai mereka cucian bajunya saya yang nyuci. Tanya IO Deteksi Production, yang nyuci baju Once, baju Dhani itu siapa? Pinkan yang bawa ke laundry. Saking aku tuh orangnya disiplin. Tak kok aku bisa dibilang gak disiplin, gak on time. Padahal aku gak datang ke show itu juga karena Maya udah keluarin aku dengan semena-mena. Terus aku gak datang show, ya udah pasti karena udah dikeluarin. Ya syukurin, terima job tapi Pinkannya gak ada. Lah derita lo, itu pun saya masih baik, masih datang ke Jakarta untuk nolongin satu konser Ratu karena udah tekan kontrak. Habis itu tetap aja dibuang gitu. Jadi ya kemudian